selamat datang kembali ke Telsa Bercerita dengan saya Dioverdi Gunawan. Dan saya Nana Dista. Hari ini kita akan membahas sesuatu topik ini buat kalian yang kuliah di DKV atau jurusannya DKV. Hari ini kita akan ngulik desain dan inovasi. Nah, Mas Nathan, hari ini sadar gak sih kalau desain tren sekarang itu makin cepat berubah gitu ya? Iya sih, aku juga nyadarin itu. Dari yang dulunya cuman kayak gambar-gambaran polos, sekarang udah kayak ada gradasi-gradasinya, warna-warna campur-campur gitu-gitu. Sekarang makin lama itu juga makin banyak yang pakai AI gitu ya. Jadi semakin rame begitu. Terus lagi naik-naiknya itu gaya retro, gaya 3D, yang lain-lain gitu ya Pak. Terus neon vibes juga ada dan lain-lain. Nah, untuk desainer pemula menurutku ini penting buat mempelajari aplikasi software dulu ya kan. Betul. Untuk kayak yang awal pemula itu Adobe dan lain-lain gitu. Terus Mas Nathan, ada nggak tips buat yang pemula pakai aplikasi apa kalau di HP? Kalau di HP sih menurutku ya, mending kalau nggak Pixel Lab pakai Canva bisa. Kalau Pixel Lab itu kan buat pewarnanya lebih gampang, tapi kalau buat kayak lekukan terus buat kayak bulet-buletan gitu harus buat manual dulu. Tapi kalau di Canva biasanya tuh lebih simple ke bentuk-bentuknya, kalau ke warna agak ribet. Nah, kalau kita ngomongin software itu sekarang juga banyak pilihannya ya. Banyak. Tapi yang masih jadi rajanya itu pasti Adobe kalau buat Adobe. PC. Tapi ada alternatif lain kayak Canva, terus CapCut, Figma, Affinity dan lain-lainnya lagi dipakai seriusan ya. Betul. Nah, sekarang AI itu juga makin banyak tuh yang pakai. Merajalela sampai bisa bikin video katanya sekarang. Ya kayak ChatGPT dan yang lain-lain itu banyak. Terus apa itu Figgle AI, banyak lah pokoknya. Terus tapi catatan nih, AI itu bukan buat gantiin desainer ya, tapi cuman ngebantu pekerjaannya sedikit. Ya, agar lebih kayak detailing, terus pewarnaan kayak gitu. Itu biar lebih efisien aja kerjanya, termasuk tools lah ya. Terus kita ngomongin kalau ke tips inovatif itu mending coba kombinasiin software ya. Kayak Canva dicampur sama Adobe, campur sama Photoshop dan lain-lain, itu pasti juga semakin banyak, itu semakin berguna lah ya. Nek kamu biasanya nge-mixing gitu pakai apa? Mixing apa dulu nih? Video, gambar. Kalau gambar tergantung sih. Kalau gambar yang lebih ke warna, aku biasanya ke Pixel Lab. Tapi kalau ke gambar, kalau yang di bentuk-bentuk biasanya aku ke Canva. Itu kamu sering nge-eksperimen nggak kayak pakai filternya kayak gimana buat nyocokin style kamu sendiri gitu? Pernah sih pakai yang kan ada tuh TikTok tuh yang di kamera kan mesti digeser-geser tuh ada filternya tuh. Nah kadang juga pakai itu, kadang juga bisa pakai apa ya? Banyak lah, nggak cuma TikTok. Kalau Mas Dio? Aku sih juga iya, kalau sama kayak Mas Nathan juga sih yang di TikTok itu. Video itu foto itu digiting pakai kayak filter, terus kita edit pakai yang dari Google itu apa namanya? Google Foto. Ya, Google Foto dan yang lain-lain, kayak Canva juga bisa, Adobe, Photoshop gitu, banyak kok variannya. Yang penting itu stylenya itu kalau yang lain kalau nggak cocok sama yang lain, yang penting kalian nyocokin sendiri ya. Itu pastinya. Tapi kalau mau nyoba-nyoba yang lain tuh boleh retro, neon atau apa gitu ya kan. Terus kalian tuh juga pasti bakal ngedapetin idenya itu dari game-game lain. Kalau kita lihat contohnya kayak Roblox itu kan ada itu filternya ya kan. Terus ya yang pokoknya banyak deh, kalian tuh tinggal ngecek aja. Ngulik desain itu bisa lihat dari foto, nanti lama kelamaan kalian juga
bakal dapat pikirannya mau gimana sampai apa gitu. Nanti bakal imajinasinya bakal main sendiri kalau udah terbiasa. Nah, dan itu kayak flat design yang lagi booming itu kan ya, lebih suka visual yang dinamis ya orang-orang sekarang ya, dinamis. daripada yang kurang dinamis, kayak lebih lebih sederhana dan lain-lain. Kayak misalnya yang neon-neon gitu dan lain. Gitu sekarang kayak lebih kurang nggak sih peminatnya? Kalau zaman-zaman dulu mungkin itu kayak kelihatan keren, tapi kalau sekarang mungkin bagi orang itu agak alay kata sekarang. Iya pasti. Terus habis itu kan kalian kan lagi ke kuliah, terus jurusannya di kafe gitu, terus kalian bingung mau pakai apa. Kalian nyoba aja dulu di kayak ChatGPT, minta saran-saran gitu kan ya. Saran buat aplikasi apa, ngedit pakai apa, itu di Google itu juga banyak kok. Kalian pasti bakal nemuin kayak tips-tips dan lain-lain. Yang penting kalian itu giat nyari, pasti kalian bakal ketemu kok kapan-kapan. Kalau terus mencari pasti bakal dapat jawabannya. Iya, pasti bakal dapat banget. Nah, apa itu namanya? Nek main nyoba retro itu, kalau aku mending ke aplikasinya nyoba di Photoshop, kalau enggak Canva itu bisa ya. Iya, bisa. Nah, kalau video pasti rajanya masih di Premiere Adobe gitu. Premiere Adobe. Soalnya udah dari zaman dulu kan ya. Itu juga efeknya ada, maksudnya tuh misal di Capcut nih nggak ada, nah di Adobe ada kayak gitu. Misal mau bikin Cyberlight kan, kalau di sana nggak di mana Adobe Premiere kan lebih gampang. Iya. Paling ribetnya cuman pas ngatur-ngatur apa tuh namanya kecerahan dan lain-lain. Ya. Soalnya itu kan yang paling dibutuhkan itu yang sekarang orang makainya lebih milih yang ke praktis gitu kan ya. CapCut sekarang lebih dipilih karena kepraktisannya, walaupun nggak terlalu komplit kayak Adobe. Terus Alex Motion juga ada, tapi Alex Motion itu hampir sama ribetnya kayak Adobe gitu, hampir sama. 11-12 kalau buat HP. Soalnya kalau ngeditnya itu efek-efek kita harus manual kan ya. Ngatur sendiri. Terus sama kalau aplikasi Remini, tahu? Remini itu buat membersihkan foto-foto gitu. Yang kita butuhin gitulah ya. Iya, betul. Terus ya habis Remini, terus ada yang selain itu apa ya Remini ya? Selain Remini, Wing bisa, Wing. Terus apa lagi ya? Ini ESCO pernah lihat? Iya, pernah. Nah, itu kan buat nge-slow mo biar lebih halus kalau di HP. Kalau di PC pakai Adobe itu aja udah smooth kalau menurutku. Iya, udah bagus kalau pakai Adobe. Udah kayak apa ya, kalau Adobe itu mau slow mo, mau bikin efek, mau transisi, itu semuanya kayak komplit gitu. Apalagi halus-halus. Komplit, tapi cuman di kitanya aja yang niat apa enggaknya. Soalnya itu harus ngeditnya sendiri, bikin nyating-nyating gitu. Sendiri. Soalnya kan kalau Adobe enggak lebih ke simple, tapi lebih ke ngeditnya itu sesuai selera kita, jadi harus manual. Itu di bagian rumitnya aja sih kalau Adobe itu. Tapi juga kebanyakan pada milih Adobe. Canva itu kalau buat orang yang pengennya halnya gampang dan apa itu Mas? Selain gampang, praktis. Dan ya tinggal pencet-pencet aja gitu. Cat-cat. Juga ada template-template kok buat yang butuh gitu kan ya. Capcut ada, Alex Motion ada. Terus kayak AI itu apa ya Mas? Selain itu apa? Cici AI. Oh boleh Cici AI. Terus apa lagi ya? Apa ya? Banyak pokoknya, tapi nggak ke ekspor aja sama kita. Ada tuh Meta AI itu ada. AI. Dari WhatsApp langsung malah itu. Iya, sama Gemini AI.
Google Lens, Gemini itu banyak ya. Banyak. Cuman kalau yang kebanyakan AI itu berbayar kan ya. Jadi lebih baik milih yang murah-murah dulu buat kalian yang masih kuliah di DKV atau yang lain-lain. Ya tipsnya itu kalian pokoknya penting giat pakai aplikasi, nyoba-nyoba biar skill kalian itu semakin naik. Nah, sepertinya ya itu saja ya. Dari kita. Udah habis ya. Yang penting itu kalian jangan lupa untuk belajar pakai AI, belajar pakai Adobe dan lain-lain untuk membuat skill kalian itu naik lah ya. Ya kemungkinan itu saja dari kami. Semoga kalian suka dengan pembahasan kami hari ini. Like, share, komen, dan subscribe di Telsa TV. Dan semoga ketemu di episode selanjutnya. Selamat tinggal.